Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan hidayah dan kekuatan untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-15. Maknanya ada 15 hari lagi kita berpuasa ataupun kita berada di bulan yang penuh berkah ini. Oleh sebab itu, di sisa waktu yang sangat singkat ini, marilah kita memanfaatkan semaksimal mungkin untuk terus beribadah, memperbanyak zikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lengah ataupun patah semangat, tapi harus semakin dikuatkan lagi semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang, di tahun yang akan datang kita masih diberikan umur yang panjang atau tidak. Oleh sebab itu, manfaatkan sebaik mungkin karunia yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu terkait dengan kemuliaan sifat pemaaf. Saya akan mengawali tausiah atau penceramah ini dari kisah, dan kisah ini merupakan asbabun nuzul daripada surat An-Nur ayat 22. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai seorang dermawan, seorang yang taat, sahabat yang senantiasa membenarkan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Bahkan orang yang pertama membenarkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ini pernah bersumpah, yaitu untuk menghentikan bantuan finansial yang selama ini diberikan kepada saudara sepupu, yaitu Mistah namanya. Kenapa Abu Bakar yang dikenal sebagai seorang yang santun, sebagai seorang yang lembut, tapi bersumpah untuk menghentikan bantuan finansial itu kepada saudara sepupunya itu? Ternyata masalahnya adalah Mistah ini terlibat dalam fitnah, yaitu melemparkan tuduhan kepada istri Rasulullah SAW, Aisyah, bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan selingkuh. Ini luar biasa fitnah ini ya. Jadi kalau di zaman sekarang ini terjadi fitnah selingkuh seperti itu, di zaman dulu sudah terjadi. Bahkan itu dialami oleh orang terdekat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini juga hati-hati ya dalam masalah ini. Karena orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat, orang yang terjaga, orang yang tidak mungkin dia terbersit hatinya untuk melakukan perbuatan keji itu, lalu kemudian dituduh, maka ancamannya dalam Al-Quran surah An-Nur itu adalah dia dilaknat, ya, dijauhkan dari rahmat Allah, walahum azabun azim, dan bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Maka hati-hati ya melempar tuduhan ataupun menuduh terhadap sesama di antara kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ketika Abu Bakar hendak menghentikan ataupun bersumpah menghentikan bantuan terhadap saudara sepupunya itu, maka turun ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulil fadli minkum wassa'ah ayyatu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fisabilillah wa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, janganlah bersumpah orang-orang yang diberikan keutamaan, ulil fadli. Ulil fadli itu maknanya adalah orang yang diberikan kedudukan, jabatan. Dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kehormatan itu, dia bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis, keputusan-keputusan strategis, ulil fadli. Kalau ketua DKM di masjid kita, itu bisa dikategori ulil fadli, ya, atau camat, lurah dan seterusnya, ulil fadli. Wasa'ah maknanya apa? Dia diberikan keluasan rezeki, kelapangan rezeki. Katakanlah orang-orang kaya, orang-orang yang berkemampuan dari segi ekonominya. Maka Allah di sini memerintahkan janganlah bersumpah kepada orang-orang yang diberikan kehormatan, diberikan kelapangan rezeki untuk memutuskan bantuan, kebaikan kepada orang-orang karib kerabatnya sendiri, saudaranya sendiri. Ulil kurba wal masakin, dan menghentikan bantuan kepada orang-orang miskin. Wal muhajirina fisabilillah, dan memutuskan bantuan kebaikan kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus memberikan bantuan kebaikan kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka itu. Wa'fu wasfahu, maafkan mereka. Lalu kemudian berlapang dadalah. Wa'fu wasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Bukankah engkau suka kalau Allah memberikan ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika turun ayat ini, maka Abu Bakar As-Siddiq pun tidak jadi untuk melakukan sumpahnya itu. Dia tetap memberikan bantuan kepada saudara sepupunya tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seringkali kita menyaksikan, barangkali di antara kita, kalau ada muamalah yang kurang mengenakan pada jiwa kita, pada diri kita, atau ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang merugikan diri kita ataupun membuat reputasi kita tercemar, maka apa yang terjadi? Biasanya ada dendam pada diri kita, ingin melakukan balas dendam. Awas, bantuannya akan diputuskan. Kalau seorang bos akan di PHK, gitu kan. Ini hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Keputusan yang seperti itu biasanya dihasut oleh setan. Karena kalau kita misalkan seorang bos, seorang pemimpin perusahaan langsung memberhentikan karyawannya, berarti banyak yang dikorbankan. Orang tadi jelas dia kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Sementara dia punya keluarga, dia punya orang tua, punya ibu, punya ayah, punya saudara, bahkan punya istri, punya anak-anak. Berarti kita telah memutuskan kebaikan yang selama ini kita berikan. Si bos tadi memutuskan pahala yang sebetulnya itu adalah investasi baginya kelak, baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi ketika melakukan kebijakan yang keliru, akhirnya terputus semua, dan itu merugikan dirinya sendiri. Maka Islam ini juga dari ayat ini mengajarkan ternyata sifat pemaaf ini adalah hal yang sangat penting. Dan ini adalah harus kita miliki. Bagaimana sifat pemaaf ini menginternalisasi dalam jiwa kita. Tidak ada rasa dendam. Dan puasa yang kita lakukan para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan mampu mengendalikan emosi kita. Puasa yang kita kerjakan mampu menyembelih nafsu-nafsu kita, menyembelih syahwat duniawi yang terkadang menjerumuskan diri kita sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Ma naqasat shadaqatun mimmal. Tidaklah berkurang
harta yang disedekahkan. Jadi kadang-kadang kita pun kalau bersedekah ini mikir-mikir, ya, jangan-jangan kalau kita mengeluarkan uang 5.000, 10.000, ini nanti dari mana kita gantinya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian enggan untuk melakukan infak. Padahal Nabi SAW dari hadis ini memberikan penjelasan, mana qasat shadaqatun min mal, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan itu. Artinya apa? Allah akan menggantinya dari arah yang tidak disangka-sangka, dari rezeki yang tidak diduga-duga. Dan itu harus disertai dengan keikhlasan dan keyakinan kita. Kita harus yakin bahwa harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan dibalas. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau ini adalah seorang yang dermawan sekali. Kalau Umar bin Khattab mendermakan setengah dari harta yang dimilikinya, Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan, menginfakkan semua hartanya. Luar biasa. Sehingga beliau ini adalah kekayaannya terus bertambah. Karena dia yakin mana qasat shadaqatun min mal. Kemudian yang kedua, kata Nabi, pesan yang kedua, yang ini berkaitan dengan tema kita. Mazadallah abdan. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba bi'afin, yang senantiasa memaafkan saudaranya, illa izza, kecuali dia akan mendapatkan, menambahkan kemuliaan. Artinya orang yang pendendam, menuruti hawa nafsunya untuk melakukan dendam kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada temannya dan seterusnya, pada hakikatnya itu adalah jalan setan yang bisa membawa diri kita menjadi hina. Tetapi kalau kita memaafkan, mampu memaafkan saudara kita, apalagi kalau dia memaafkan ataupun meminta maaf kepada kita, maka hendaklah kita pun dengan berlapang dada memaafkan saudara kita itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kita ingin, kemuliaan. Mazadallah abdan bi'afin illa izzah. Makanya tadi, ya, kenapa dia mendapatkan kemuliaan itu? Karena dia pun akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kita menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ya, makanya tadi wa'afu wasfau, maka hendaklah kita juga memiliki sifat pengampun, memiliki sifat pemaaf. Tapi ini tentu saja tidak mudah tadi ya dalam melakukan ini. Apalagi kalau dalam konteks perpolitikan. Kalau ada yang dicurangi, mungkin ada susah bagi politisi untuk langsung minta maaf. Kenapa? Karena ini masalahnya masalah yang sangat besar. Tapi kalau misalkan bisa mampu, ini luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kata Nabi, ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu memiliki sifat tawaddu, sifat rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, illa kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ini juga mengindikasikan mafhum mukhalafahnya adalah jika seseorang memiliki sifat takabur, ya, jumawa, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat dan seterusnya, ini pada hakikatnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membanggakan dirinya atau orang-orang yang senantiasa angkuh dan sombong, merendahkan orang lain dan seterusnya. Itulah tiga pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis Muslim, ya, yang tentunya penting untuk kita amalkan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi al-muttaqin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang hamba Allah yang pemaaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, jiwa kita, sehingga ketika ada masalah semuanya bisa diselesaikan dengan baik, dengan sempurna, dengan utuh, sehingga keputusan yang kita lakukan betul-betul mendapatkan hikmah, keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.